Pada zaman dahulu, di sebuah desa di daerah Jawa Tengah, hidup seorang pemuda bernama Jaka Tarub. Ia tinggal bersama ibunya yang biasa dipanggil Mbok Randa. Ayahnya sudah lama meninggal. Jaka Tarub adalah seorang pemuda yang sangat pandai dalam berburu. Keahliannya tersebut didapatkan dari mendiang ayahnya. Pada suatu malam, di tengah tidurnya yang lelap, Jaka Tarub bermimpi mendapat istri seorang bidadari yang cantik jelita dari kayangan. Begitu terbangun dari tidur, Ini enak sekali. Masih bisa kelihatan ya guys. Karena itu aku tidak bisa berbalik. Sudahlah, beri aku tahu saja. saat Jaka Tarub sedang melamun, tiba-tiba terdengar ayam jantan berkokok menandakan hari sudah pagi. Di atas malam ini punya stiker kayak udah dari kayangan. Gara-gara itu Jaka kepikiran terus. Mungkin lah, kan cuma mimpi. Ya sudah lah Mbok, Jaka ingin pertama coba dulu. Mbok jaga di rumah ya. Beberapa hari ke depan. Jaka Tarub pun meninggalkan rumah untuk pergi berburu. Setelah sampai di hutan, ia melihat seekor rusa yang sedang makan. Tanpa berlama-lama, ia pun menyerang rusa tersebut dan berhasil mendapatkan buruan seekor rusa. Namun sayang, begitu Jaka Tarub sedang berjalan pulang sembari membawa hasil buruannya, tiba-tiba datang seekor harimau menyerangnya dan membawa rusa itu Makan pergi. nantinya kok akan ada bisa. Mbok pasti seneng banget nih. Sial. Padahal aku sudah senang sekali mendapatkan daging besar, tapi malah menangsol ya, binatang buas. Sudahlah, lebih aku lanjutin perjalananku. Nasib sial belum mau meninggalkan Jaka Tarub. Setelah berjalan dan menunggu kembali beberapa saat, tak ada satupun hewan buruan yang melintas di hadapannya. Tidak ada satupun yang bisa menyelamatkan aku kemana-mana. Sedangkan hari ini sudah bantu lah. Aku baik pulang saja deh. Jaka Tarub pun pulang tanpa membawa satupun hewan hasil buruan. Ketika ia memasuki desanya, Jaka Tarub memandang ke arah rumahnya dan merasa keheranan dengan ramainya orang-orang desa di halaman rumahnya. Apa ini? Kurang sekali. Bambo lagi bagi-bagi bansos. Tapi kan miskin. Setelah sebelum kamu mengambil secara langsung. Ada apa ini? Bo kenapa? Bo masih dengan suara Jaka kan? Bangun, Bo! Mata Jaka Tarub langsung tertuju pada sesosok tubuh yang terbujur kaku di atas dipan di ruang tengah. Beberapa detik kemudian, Jaka Tarub menyadari kalau ibunya telah meninggal. Jaka Tarub tak sanggup menahan air mata. Inilah bukti atas firasat buruk yang dirasakan sejak pagi, pikirnya. Jaka Tarub tak sanggup berbuat apa-apa. Ia hanya termenung memandang wajah ibunya. Cerita Pak Ranu bahwa istrinya menemukan Mbok Randa telah meninggal dunia dalam tidurnya tadi pagi tak dihiraukannya. Ia merenungi nasibnya yang kini sebatang kara. Jaka Tarub juga menyesal belum memenuhi keinginan ibunya melihat ia berumah tangga dan minimum cucu. Tapi semua tinggal kenangan. Kini ibunya telah beristirahat dengan tenang. Sepeninggal ibunya, Jaka Tarub mengisi hari-harinya dengan berburu. Terkadang, hasil buruannya ia berikan kepada penduduk setempat.
Hanya dengan berburu, Jaka Tarub bisa melupakan kesedihannya. Di suatu pagi hari, Jaka Tarub telah bersiap untuk berangkat berburu. Dengan santai, ia berjalan menuju hutan Wanawasa karena hari masih pagi. Ketika sampai di hutan pun, Jaka Tarub hanya menunggu hewan buruan lewat di depannya. Tak terasa, hari sudah siang. Pagi hewan buruan, dia sedikit pun udah orang lewat. Lagi, loh, nggak percaya ini saja. Jaka Tarub pun pergi untuk mencari air. Selang beberapa saat, ia akhirnya menemukan danau tak jauh dari hutan tempat ia berburu. Wow, sebenarnya tahu yang datang dari sini. Aku seperti mendengar ada para gadis. Tapi tidak mungkin juga ada gadis bermain panggung seperti ini. Mau bermain bola saja. Sudah, tidak mengalaminya saja. Akan tetapi, Jaka Tarub masih penasaran dengan suara itu. Ia pun mengendap-endap dan melangkahkan kakinya menuju Danau Toyawening. Suara para gadis-gadis itu pun semakin terdengar sangat jelas. Jaka Tarub lalu mengintip dari balik pohon besar ke arah danau. Dengan hati-hati, Jaka Tarub berjalan menghampiri tumpukan selendang itu. Ia berjalan sangat perlahan. Jika para bidadari itu menyadari kehadirannya, tentu semua rencananya akan gagal. Jaka Tarub memilih baju berwarna merah. Setelah berhasil, Jaka Tarub buru-buru menyelinap ke balik semak-semak. Tiba-tiba, seseorang dari bidadari itu berkata, "Bidadari-bidadariku, lihatlah waktu semakin sore. Sebaiknya kita pulang." Ya, benar. Karena Nawang Wulan tidak menemukan selendangnya, ia segera masuk kembali ke Danau Toyawening. Teman-teman yang lain membantu mencari baju Nawang Wulan. Usaha mereka sia-sia, karena selendang Nawang Wulan sudah dibawa pulang Jaka Tarub ke rumahnya. Akhirnya, seorang bidadari berkata, Tapi kita harus segera pulang ke halaman karena hari sudah semakin sore. Jadi kami harus tinggalin kamu di sini sendirian. Baiklah kalau begitu. Nawang Wulan tidak dapat berbuat apa-apa. Ia hanya bisa mengangguk dan melambaikan tangan kepada keenam temannya yang terbang perlahan meninggalkan Danau Toyawening. Aku harus bagaimana coba? Masa aku harus di sini selamanya sih? Nawang Wulan pun merasa putus asa dan tiba-tiba ia mengucapkan sumpah. Pada siapa yang bisa memiliki pakaian, bila ia perempuan maka akan menjadi
Jaka Tarub yang dari tadi memperhatikan gerak-gerik Nawang Wulan dari balik pohon tersenyum sangat senang. Jaka Tarub pun keluar dari persembunyiannya dan berjalan ke arah danau. Ia membawa baju mendiang ibunya yang diambilnya ketika pulang tadi. Jaka Tarub segera meletakkan baju yang dibawanya seraya berkata, Hai Nawang Wulan, aku Jaka Tarub. Aku membawa pakaian. Pakailah, karena hari sudah mulai gelap. Terima kasih Jaka Tarub. Jaka Tarub meninggalkan Nawang Wulan dan menunggu di balik pohon besar tempatnya bersembunyi. Tak lama kemudian Nawang Wulan datang menemuinya. Aku tahu, aku adalah bidadari dari Kalimantan yang tidak bisa pulang bersama karena saya dan Tio. Karena tadi aku sudah bersumpah, maka aku akan ajak kamu menjadi suami. Terima kasih Nawang Wulan. Baiklah. Kalau gitu, mari ke rumah. Pada akhirnya mimpi Jaka Tarub pun menjadi kenyataan. Ia pun sangat senang karena berhasil menikah dengan seorang bidadari cantik jelita yang bernama Nawang Wulan. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tak terasa rumah tangga Jaka Tarub dan Nawang Wulan telah dikaruniai seorang putri yang diberi nama Nawangsi. Tak seorang pun penduduk desa yang mencurigai siapa sebenarnya Nawang Wulan. Jaka Tarub mengakui istrinya itu sebagai gadis yang berasal dari sebuah desa yang jauh dari kampungnya. Sejak menikah dengan Nawang Wulan, Jaka Tarub merasa sangat bahagia. Namun, ada satu hal yang mengganggu pikirannya selama ini. Aku heran, istriku selalu masak, tapi padi yang dilumpur tidak pernah murah, justru malah makin banyak. Mas, jaga nafsu dulu ya. Aku menyuci baju dulu ke sungai. Terus kukusan nasi yang lagi dimasak, jangan dibuka ya. Ayo. Ketika sedang asik bermain dengan Nawangsi yang saat itu berumur 1 tahun, Jaka Tarub teringat akan nasi yang sedang dimasak istrinya. Oh iya. Jadi Nawang Wulan mengirimkan nasi kepada bentar ya, Nak. Tanpa sadar, Jaka Tarub membuka kukusan nasi itu. Ia lupa akan pesan Nawang Wulan. Mana sampai pagi? Bagaimana ya? Aku tidak mengerti. Sesaat, Jaka Tarub masih dalam kebingungan. Tiba-tiba, Nawang Wulan telah sampai di rumah, menatap marah kepada suaminya di pintu dapur. Mas, kenapa kamu mengambil pesanku? Maafkan aku Nawang Wulan. Bila kau sudah kesaktian itu untuk merubah standar padi menjadi suatu nasi. Mulai hari ini, aku harus menumpuk padi untuk dimasak. Maka dari itu, kamu harus menyediakan nasi untukku. Baiklah sayang. Dan segala untuk bagaimana lagi, sudah terlambat. Aku harus selalu menumpuk padi untuk dimasak. Sejak kejadian itu, mulailah terlihat persediaan padi mereka semakin lama semakin menipis. Bahkan, sekarang padi itu sudah tinggal tersisa di dasar lumbung. Seperti biasa, pagi itu Nawang Wulan pergi ke lumbung yang terletak di halaman belakang untuk mengambil padi. Ketika sedang menarik batang-batang padi yang tersisa sedikit itu, Nawang Wulan melihat sesuatu di tumpukan padi tersebut. Karena penasaran, Nawang Wulan pun menarik benda itu. Hah? Ini kan selain aku yang bilang. Kok bisa ada di sini? Wah, ini pasti berbeda dengan Tarub. Jadi selama ini aku nggak bisa dapat dan Tarub. Sudahlah, aku ingin cepat-cepat punya pakaian. Aku sudah rindu sekali sama saudara-saudara saya. Sore hari ketika Jaka Tarub kembali ke rumahnya, ia tidak mendapati Nawang Wulan dan anaknya Nawangsi. Wulan! Wulan, di mana kau? Wulan! Wulan! Tiba-tiba, Jaka Tarub yang sedang berdiri di halaman rumah melihat sesuatu melayang menuju ke arahnya. Beberapa saat kemudian, ia mengenali ternyata sosok yang dilihatnya adalah Nawang Wulan. Wulan, dari mana saja kau? Aku mencari kemana-mana tapi tidak ada. Wulan, kau tak cantik menggunakan baju bidadari dan kain kau. Aku tidak menyangka kau berhasil menggunakan nasiku. Berarti rahasia aku telah terbongkar. Kenapa kamu tidak melakukan ini padaku, Jaka Tarub? Maafkan aku, Wulan. Kamu harus mengasuh Nawangsi sendiri. Mulai hari ini, kita bukan suami istri. Dan ini, aku serahkan Nawangsi padamu. Anak kecil itu masih tertidur lelap. Ia tidak sadar
bahwa sebentar lagi ibunya akan meninggalkan dirinya. Baiklah, Nawang Wulan, aku akan menurut semua perkataan. Walaupun kamu telah membuat kesalahan yang tidak bisa aku maafkan, Nawangsi tetaplah anakku. Jika ia ingin bertemu denganku pada suatu hari nanti, bakallah batang tadi, maka aku akan turun menemuinya. Baiklah. Ada satu syarat, kamu tidak boleh bersama Nawangsi ketika aku menemuinya. Biarkan dia sendiri di dekat batang padi yang dia bakar. Jaka Tarub hanya bisa menahan kesedihannya dengan sangat. Ia ingin terlihat tegar. Setelah Jaka Tarub menyatakan kesanggupannya untuk tidak bertemu lagi dengan Nawang Wulan, sang bidadari pun terbang meninggalkan dirinya dan Nawangsi. Jaka Tarub hanya sanggup menatap kepergian Nawang Wulan sambil mendekap pada Nawangsi. Sungguh kesalahannya tidak termaafkan. Tiada hal lain yang dapat dilakukannya saat ini selain merawat Nawangsi dengan baik seperti pesan Nawang Wulan. Lumpuhkanlah ingatanku, hapuskan